أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka insyaallah Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Ahmad Faisal yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Semoga menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua. Amin ya rabbal. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, sebagaimana tadi yang saya sampaikan bahwa kita akan kembali berbincang-bincang dengan para guru-guru kita semua dengan tayangan yang begitu viral. Oleh karenanya, mari sama-sama kita saksikan tayangan yang berikut ini. Assalamualaikum pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Hidup bertetangga menjadi salah satu ciri khas dalam masyarakat Muslim. Bahkan hak-hak tetangga sudah tertera dengan jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Bahkan beberapa orang menyebutkan tetangga merupakan saudara kita yang sangatlah dekat. Namun tidak semua tetangga memiliki dasar yang sama. Tak jarang pertengkaran sering terjadi dalam hidup bertetangga, sehingga rasa kasih sayang antar tetangga menjadi luntur dan sangat asing. Kurangnya tenggang rasa serta rasa saling menghormati menjadi salah satu penyebab kerusakan dalam bertetangga. Pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada, bahwasanya Islam sangat memperhatikan kita dalam bertetangga. Sehingganya kadang-kadang ada tetangga rasa saudara. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Baik, kita bersama dengan para narasumber, guru-guru kita semua. Insya Allah saya akan ke Ustazah Qatrunada terlebih dahulu. Ustazah, bagaimana cara menurut pandangan agama kita dalam adab bertetangga? Iya, baik, terima kasih Ustadz Abi. Ya. Jamaah sekalian, alhamdulillah. Ini pasti yang di sini semuanya punya tetangga ya. Ya, ini duduk begini juga bertetangga di kanan kiri. Para ulama menjelaskan yang namanya jiron, yang namanya tetangga itu 40 rumah dari segala arah. 40
depan rumah kita, 40 rumah dari rumah kita, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke samping kanan dan kiri. Jadi ibu nanti pulang-pulang hitung ya, tandain ya, Masya Allah. Subhanallah, Islam mengajarkan bahwasannya kita ketika hidup, ketika kita bersosialisasi, terlebih-lebih lagi dengan tetangga, ini juga ada hak dan kewajibannya. Bahkan pernah diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mazala Jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu." Kata baginda Rasul, malaikat Jibril itu selalu mengingatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai aku mengira ini tetangga ini mendapatkan waris, mendapatkan harta nanti kelak ketika meninggal dunia. Artinya saking pentingnya bagaimana hubungan kita kepada tetangga, sehingga betul-betul malaikat Jibril senantiasa memberikan peringatan kepada baginda Rasul, sehingga baginda Rasul menyampaikan lagi kepada kita bahwasannya berbuat baiklah dengan sebaik-baiknya kepada tetangga. Banyak sekali yang bisa kita lakukan, di antaranya ada toleransi, ada tenggang rasa, tolong menolong, bahkan dianjurkan oleh baginda Rasul kalau kita masak sesuatu maka banyakin kuahnya. Ibu, kalau masak semur, kuahnya biar banyak ya. Banyakin Ustadz Abe kuahnya, ya. Bu. Iya. Kemudian tetangga kasih ya. Kasih kuahnya apa kasih dagingnya? Kasih kuahnya, tapi dagingnya, kentangnya, ayamnya ikut sertakan juga, Masya Allah. Artinya apa? Itulah diantara hubungan yang selalu kita harus jaga, yaitu bagaimana prioritaskanlah hubungan kita yang paling dekat kepada tetangga. Karena tanpa disadari, tetangga ini orang yang pertama mengetahui apa yang terjadi pada kehidupan kita. Kalau kita lagi mau minta tolong pasti telepon tetangga. Kalau kita aduh kunci ketinggalan, kunci motor lupa dicabut, yang ditelepon siapa? Tetangga, karena tetangga paling dekat dari rumah kita. Oleh karena itu berbuat baiklah kita kepada tetangga, insya Allah itu sama juga kita menjalankan yang diajarkan oleh Islam. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarokallah, Ustazah Qatrunada luar biasa. Kita ke Ustadz Aib. Ustadz Aib, bagaimana nih kalau misalkan kita menghadapi tetangga yang julid? Kita beli kulkas, dia yang kedinginan. Ada yang begitu, ada. Mana orangnya? Kita beli kompor, ngapa dia yang kepanasan banget? Bagaimana menyikapinya Ustadz Aib? Silahkan guru. Terima kasih Ustadz Abai dan para asatid dan asatidah serta hadirin hadirat dan para pemirsa dimanapun berada, iNews dimanapun berada. Dalam agama kita, kalau kita lihat dari ayat yang dibaca oleh Qori tadi, Al-Nisa ayat 36, sungguh luar biasa. Islam sangat menghormati dan menghargai tetangga. Bahwa setiap muslim dan muslimah seyogianya menghormati tetangga, apapun keadaannya. Mau dia muslim, mau dia non muslim. Mau dia baik, mau tidak baik. Mau dia julid atau tidak julid. Mari kita lihat sejenak ayat tersebut yang tadi dibaca oleh Qori. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana. Wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Di akhir ayat, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ada 4 aspek Ustadz Abai, Allah menekankan pentingnya umat Islam menghormati tetangganya bagaimanapun keadaannya. 1, di ayat tersebut Allah menyertakan perintah berbuat baik dengan tetangga dengan perintah untuk beribadah kepadanya dan larangan menyekutukannya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah, jangan kau sekutukan dengannya. Kata para ulama, apapun ibadah yang Allah sertakan dengan perintah menyembahnya, larangan menyekutukannya, maka ibadah itu mulia dan luar biasa dalam agama kita. Yang satu di antaranya adalah perintah berbuat baik dengan tetangga kita. Yang kedua, makanya Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasul mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangganya. Yang kedua, dalam ayat ini hanya tetangga
yang Allah sebutkan ada tetangga jauh dan tetangga dekat. Ayat yang lain apakah disebutkan yatim, yatim dekat dan yatim jauh? Miskin dekat, miskin jauh? Enggak ada. Hanya tetangga. Wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Tetangga dekat, tetangga jauh. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran ketika menjelaskan maksudnya, jaril qurba tetangga dekat yang ada hubungan kerabat, tetangga jauh yang enggak ada. Pendapat yang lain yang dikutip oleh beliau, tetangga dekat maksudnya yang muslim, tetangga jauh yang non muslim. Artinya Islam memerintahkan kita berbuat baik dengan siapapun tetangga kita, mau dia muslim atau non muslim. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari beliau mengatakan, apa kata beliau? Wal jaru ismun yashmulul muslima wal kafira wal abida wal fasiqa was siddiqa wal aduwa, kata beliau. Kata tetangga yang wajib dihormati oleh umat Islam tersebut mencakup baik dia muslim atau non muslim, mencakup juga dia orang ahli ibadah atau bukan ahli ibadah, mencakup dia teman atau musuh kita. Semua kalau itu tetangga kita, mau dia julid atau tidak julid, maka wajib kita menghormatinya, wajib kita memuliakannya, bukan membalas kejahatan dengan kejahatan yang lebih parah. Bahkan Rasulullah SAW, Al-Hafiz Al-Munziri dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib, beliau mengatakan hadis ini sampaikan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, Ibnu Hibban dalam Sahihnya, Imam Hakim dalam Al-Mustadraknya bi isnadin sahih. Apa kata Rasulullah SAW? Sampai ada seorang sahabat, ya Rasulullah, inna fulana tuzkaru min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Rasul, ada seorang ibu yang dia terkenal rajin salatnya, rajin puasanya, banyak sedekahnya. Oh, luar biasa. Hanya satu penyakitnya, ghairu annaha tu'zi jiranaha bilisaniha. Hanya saja dia lidahnya tidak bisa menjaga tetangganya. Hanya dia lidahnya tidak bisa menghormati tetangganya, menyakiti tetangganya. Kita kiaskan, jangan lidahnya saja. Motor, spekbor. Kemudian juga mungkin kata-katanya yang julid tadi masuk. Apa kata Rasulullah? Sekalipun dia banyak ibadahnya, hiya finnar, dia tempatnya di neraka. Lalu ya Rasulullah, inna fulana tuzkaru min qillati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Ada lagi tetangga ya Rasulullah, sedikit dia salatnya, ibadahnya, hanya satu ya Rasulullah, ghairu annaha la tu'zi jiranaha bilisaniha. Gak pernah lidahnya menyakiti tetangganya. Apa kata Rasulullah? Hiya fil jannah, dia di surga. Mau milih yang mana ibu-ibu? Di surga atau di neraka? Mana Bu? Surga. Mudah-mudahan kita jaga dengan siapapun tetangga kita, sekalipun tetangga kita julid, tetaplah berbuat baik. Terakhir Ustaz Abai, kata Rasulullah, ada 3 ciri ahli surga kalau kita pegang. 1, jika kita berbuat baik kepada orang yang jahat dengan kita. 2, kita senantiasa menghubungkan silaturahim dengan orang yang memutuskan silaturahim dengan kita. Yang 3, memaafkan orang yang berbuat jahat dengan kita. Jika itu kita pegang, insya Allah kita min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, Ustadz Aib luar biasa. Terima kasih pencerahannya. Kita ke Ustadz Levi. Ustadz Levi, fenomena banyak kadang ada tetangga yang suka merasa benar sendiri, yang pada akhirnya dia sholat, dia puasa, nggak ngomong 7 tahun sama tetangganya. Ada yang begitu, ada. Mana orangnya? Tiap tahun haji, tiap bulan umroh, kemana pergi ngaji, nggak pernah pre. Bener apa enggak? Bener enggak? Cuma nama tetangga matok dia, di pagar jalannya. Nah, bagaimana nyikapin tetangga yang begitu? Baik, terima kasih Ustadz Abai, para guru sekalian yang mulia. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia ini tentunya ingin mendapatkan ketenangan. Dan ketenangan itu sumbernya adalah dari rumah kita. Selain daripada itu, ketenangan juga bisa kita dapatkan dari tetangga-tetangga yang tinggal di sekitar kita. Maka dari itu, baginda Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah sabdanya, Al-jar qoblad dar. Perhatikan tetanggamu sebelum engkau tinggal di satu rumah. Karena apa? Karena tujuan kita hidup di satu tempat
adalah kita ingin mendapatkan ketenangan. Maka tatkala kita tidak mendapatkan jiran yang baik, tentunya kita juga tidak akan mendapatkan ketenangan hidup. Memang menjadi sunnatullah bahwa orang hidup itu dengan berbagai macam karakter. Kalau kebetulan kita dapat jiran, kita dapat tetangga yang baik, alhamdulillah. Tetapi kadang-kadang ujian Allah itu juga Allah bisa berikan kepada kita dalam bentuk tetangga yang tidak baik. Dan Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau tinggal di kota Mekkah itu dikelilingi dengan tetangga-tetangga yang tidak baik. Di sekitar rumah beliau itu adalah orang-orang yang menjadi musuhnya. Banyak kali baginda Rasulullah SAW itu disakiti, bahkan ingin diganggu dan dicederakan. Pernah satu kali musuh-musuh baginda Rasulullah membuat satu lubang, yaitu Abu Jahal membuat satu lubang di jalan di depan rumah baginda Rasulullah dengan tujuan agar ketika Nabi lewat di situ, Nabi akan terjatuh di dalamnya, kemudian dia bisa untuk membunuhnya. Ala kulli hal, Allah menjaga baginda Rasulullah daripada perbuatan jahat Abu Jahal ini. Bukan Rasulullah yang masuk ke dalam lubang itu, malahan Abu Jahal yang membuat lubang, dialah yang masuk ke dalam lubang tersebut. Ketika Abu Jahal itu masuk ke dalam lubang yang dibuatnya, dia memanggil-manggil nama Rasulullah SAW, Muhammad, Muhammad, tolong. Apa yang Nabi kerjakan terhadap orang yang berusaha menyakiti dirinya? Kemudian baginda Rasulullah SAW menghulurkan tangannya dan menarik dia keluar daripada lubang itu. Karena apa? Karena tetap ingin berbuat baik kepada tetangga, walaupun tetangga itu adalah tetangga yang tidak baik. Seperti yang tadi Ustadz Aib jelaskan dengan begitu luar biasa. Siapapun tetangga kita, bagaimanapun karakternya, kita tetap diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepadanya. Urusan dia menyakiti kita, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah bagaimana kita melaksanakan perintah Allah itu, yaitu berbuat baik dan memuliakan tetangga kita. Maka inilah akhlak yang diajarkan oleh Islam, sehingga ketika pemeluknya menerapkan akhlak ini, maka keindahan Islam itu akan tersebar khususnya di sekitar lingkungan rumah kita. Saya kira begitu, Ustadz. Terima kasih Ustadz Lepi, Masya Allah, tabarakallah, begitu luar biasa Islam membahas tentang adab bertetangga. Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Sehingganya tetangga itu tergantung kitanya, bener nggak? Nah kalau kitanya baik, insya Allah tangga kita pun akan baik. Setelah ini kita akan membahas kajian tafsir inspirasi Al-Quran yang insya Allah akan dibahas oleh guru kita Ustazah Qatrunada bersama Ustadz Aib. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.